Hukmul akli, hukum memakan minal udhiyati, sebagian dari sembelihan, wa tauzi'u lahmiha, dan pembagian dagingnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita malam hari ini akan membahas hukum memakan dari sebagian hewan yang kita sembelih untuk berkurban, dan proses atau tata cara pembagian daging kurban yang baik dan benar. Sampai hari ini saya masih menerima beberapa pertanyaan yang sama dan berulang. Satu yang paling sering ditanyakan adalah, bolehkah berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Itu yang sering ditanyakan. Yang kedua, bolehkah orang yang berkorban memakan sebagian dari korbannya? Atau hal yang selaras, boleh tidak panitia melakukan acara makan-makan pada hari penyembelihan? Nah, ini menjadi problematika dan polemik fikih di antara masyarakat yang perlu kita kaji. Maka insya Allah beberapa pertanyaan itu akan kami sajikan dalam kajian hari ini, pertemuan esok, dan terakhir nanti sebelum hari penyembelihan. Saya dipahami Bapak Ibu nggih? Nggih. Yang pertama adalah hukum memakan dari sebagian hewan kurban. Bocorane ngeten, niki bocorane ngeten. Nah, sebelum kita ngaji nggih, bocorane ngeten, Bapak. Kalau yang dikurbankan itu orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal, maka panjenengan yang urun, yang bayari, yang membeli hewannya, itu tidak boleh memakan atau mengambil. Paham ya? Tidak boleh memakan atau mengambil. Kenapa? Karena yang boleh memakan atau mengambil itu muqarribnya. Ya, muqarrib itu siapa? Muqarrib atau mudhahi itu adalah orang yang tercantum dalam nama saat hewan itu disembelih. Itu namanya mudhahi atau bahasa kita muqarrib. Bukan orang yang mengeluarkan uang. Makanya kan timbul banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya urunannya rapodo, boleh, tidak masalah. Misalnya satu orang urun 10 juta, terus sapine selawe, sing 15 diurun wong 6, boleh, mboten masalah. Atau panjenengan punya uang banyak, 23 juta, tapi kurang 1 juta, mbah purun kurban gone kula mboten 1 juta mawon sapi siji, boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Satu orang pun yang beli tidak masalah. Misalnya kula tumbas sapi siji, terus kula tonggo-tonggo, konco-konco, sedulur-sedulur tak undangi, sing meh korban rene, namanya tak sebut pas nyembelih, mboten masalah. Tidak masalah. Karena muqarrib atau mudhahi itu bukan siapa yang urun, tapi nama siapa yang tersebut dalam penyembelihan. Paham ya? Makanya nanti atau kemarin kita sampaikan salah satu sunnah yang jarang diaplikasikan hari ini adalah memberi nama pada sapi kurban. Jadi sapi yang mau dikurbankan itu dianjurkan untuk dikasih nama. Nah, misalnya Abdullah, itu dikasih nama. Bukan untuk riya, bukan untuk pamer, boten, tapi untuk memberikan contoh pada orang lain bahwa kurban niku
disunahkan. Sehingga kula jenengan tuh nyontoni, bukan mameri tapi napa nyontoni. Nah niki menjadi napa menjadi kebolehan. Ittafaqal fuqaha, ittafaqa telah bersepakat al fuqaha'u para fuqaha ala jawazil akli minal udhiyati, atas diperbolehkannya memakan sebagian dari hewan kurban. Jadi para ulama sepakat boleh memakan sebagian, ingat nggih napa? Sebagian dari hewan kurban. Ghairal mangdzurati ingdal Hanafi wasyafi'i wa ghairal wajibati bisyara'i ingdal Hanafi, selain hewan kurban yang nazar atau hewan kurban yang wajib. Dados kalau kita kaji segi hukum Bapak Ibu, kurban itu wonten kalih, ada kurban yang wajib, ada kurban yang sunnah. Nah, yang sunnah niku kurban yang biasa, yang wajib niku kurban nazar. Misalnya jenengan nazar, engko nek anakku bali saka Korea, aku meh kurban. Nah niku nazar. Paham nggih? Jadi orang yang berkorban karena nazar, kurban niku hukumnya wajib. Dan kurban yang untuk nazar menurut madhab Syafi'i dan Hanafi itu yang kurban tidak boleh makan. Mboten kena mangan, ya mboten kena nyimpen. Kudu diinfakkan semua. Makanya kemarin di Masjid Al-Huda itu ada pertanyaan begitu. Ada satu orang bernazar untuk kurban yang kebetulan tahun kemarin ikut kurban. Lha nek mboten diparingan mesake. Tapi sebenarnya dia juga tahu kalau ini korban nadar, kalau korban nadar tidak boleh menerima, yang korban itu tidak boleh menerima. Tapi ya kalau usul kayak mesake to Pak, mosok korban ora dikai, ya tetap dikai. Tapi bukan dari hewan korban dia, tapi dari hewan korban orang lain. Ya meskipun jatahnya sama-sama jatah mukorib. Nah cara umumnya kan mukorib jatahe pinten mriki dagingnya sak 2 kilo, telu napa loro? 2 misalnya dagingnya 2 kilo, terus bungkusannya 10, paringnya mawon. Loh itu kan jatah muqarrib, dia kan tidak boleh, dia tidak diberi dari jatah korbannya, tapi diberi dari jatah korban orang lain. Nah niku boleh diutak-atik ngoten, sing penting podo ikhlasi. Tapi sementara ngoten nggih Bapak Ibu, orang yang berkorban karena nazar dia dilarang untuk menerima atau dilarang untuk memakan dari hewan kurbannya.